yaitu yang pertama fungsi informatif, yaitu menginformasikan. Kalau informatif itu berarti menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi komersial, yaitu mempromosikan. Jadi untuk fungsi komersial ini yaitu mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial atau keuntungan materi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis atau pengarang buku, penerjemah, editor, dan presensi dalam membantu wacana keilmuan serta berbagi pengalaman dalam sudut pandang ihwan topik tertentu yang dijadikan fokus resmi. Itu adalah untuk fungsi resensi. Kemudian di poin B kita akan belajar mengenai prosedur pembuatan resensi. Poin yang pertama yaitu tulisan resensi terdiri dari dua bagian penting. Jadi dalam sebuah resensi itu terdapat dua bagian penting, yaitu yang pertama menceritakan isi buku yang diresensikan. Kemudian yang kedua, resensi berisi kupasan dan bahasan akan isi buku itu sebagai hasil dari kerja analisa kritis yang dilengkapi dengan perbandingan dengan karya lain. Yang pertama, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dua bagian penting dari resensi itu menceritakan, dan yang kedua dia harus membuat perbandingan dengan karya lain. Kemudian untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi resensi, yang pertama yaitu pembaca belum tentu pernah membaca buku itu. Jadi saat kita saat kita ingin membuat resensi, kita harus benar-benar memperhatikan bahwa pembaca itu belum tentu membaca buku itu. Jadi mungkin hanya sebelum memutuskan, misalnya seorang pembeli, atau kita anggap aja pembeli, itu akan melihat resensinya. Kemudian pembaca harus mendapatkan keputusan untuk membaca atau tidak membaca buku itu. Jadi dalam resensi itu kita juga harus benar-benar bersifat objektif. Apakah buku itu bagus, menarik, menarik atau tidak, itu harus jelas. Sehingga di sini pembaca dapat membuat keputusan. Kemudian yang ketiga adalah kriteria untuk mempertimbangkan buku sebagai bahan resensi. Kriterianya yang pertama yaitu buku yang mau diresensi untuk konsumsi media massa sebaiknya buku baru atau aktual. Kemudian boleh buku yang sudah kadaluarsa dibikin resensi. Kemudian yang kedua, buku yang diresensi merupakan buku yang cukup baik, bermanfaat, dan layak baca. Kemudian yang ketiga, buku yang akan diresensi memuat informasi penting untuk diketahui pembaca atau masyarakat. Kemudian yang keempat, topik atau tema buku yang diresensi relevan dengan konteks situasi dan kondisi saat itu, baik konteks nasional maupun konteks internasional. Kemudian untuk bekal untuk menjadi resensi. Jadi saat kita menjadi resensi yang baik, kita juga harus mempunyai bekal pengalaman. Apa saja sih yang menjadi bekal untuk menjadi resensi yang baik? Yaitu yang pertama, peresensi harus memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai mengenai tema buku yang diresensi. Kemudian bekal yang kedua, peresensi memiliki latar belakang pengetahuan bahasa dan kosakata yang memadai untuk menyampaikan gagasannya. Itu dua bekal untuk menjadi seorang resensi. Kemudian untuk sistematika resensi, dalam membuat sebuah resensi itu juga ada sistematikanya. Yang pertama yaitu judul resensi. Untuk judul resensi di sini boleh sama atau berbeda dengan judul buku yang diresensi. Tapi hal yang harus diperhatikan yaitu judul harus menarik.
Jadi saat kita membuat sebuah judul untuk sebuah resensi buku, maka judul tersebut harus menarik dan bisa menjual. Kemudian yang kedua, sistematika yang kedua yaitu perwajahan atau jati diri buku. Bagian ini disebut heading yang meliputi judul buku, nama pengarang atau penulis, nama penerbit dan tahun penerbit, jumlah halaman, jenis huruf, halaman sampul atau cover, dan harga buku. Untuk harga buku ini boleh dicantumkan dan boleh tidak. Kemudian langkah yang ketiga yaitu sistematika yang ketiga yaitu pembukaan merupakan alia pembuka atau land, meliputi uraian, deskripsi, rangkuman yang menjelaskan isi buku secara umum. Kemudian yang kedua, kutipan bagian-bagian buku yang memperjelas isi buku. Yang ketiga, kaitannya dengan hal di luar isi buku bila perlu. Dan yang keempat, kaitannya dengan konteks situasi yang sedang menghangat di masyarakat. Dan yang kelima yaitu bersifat pemancing untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian untuk sistematika yang keempat, pembahasan berisi komentar, ulasan, analisa kritis, dan penilaian terhadap isi buku. Resensi mengomentari dan menilai suatu buku dari berbagai aspek, yaitu aspek luar dan aspek luar dan aspek dalam ya. Kalau untuk aspek luar ini meliputi analisa terhadap isi buku disertai alasan dan bukti yang ada dalam isi buku. Kemudian analisa kekuatan dan kelemahan bila ada isi buku. Kemudian pembandingan dengan sumber-sumber yang berbeda. Dan yang keempat adalah gagasan-gagasan penulis mengenai buku. Selanjutnya untuk sistematika yang kelima yaitu penutup. Dalam penutup ini penilaian penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut. Kalimat penutup lebih merepresentasikan rekomendasi untuk para pembaca. Jadi di sini pentingnya untuk penutup itu merekomendasikan pembaca apakah dia perlu memiliki buku tersebut atau tidak. Kemudian untuk sistematika yang keenam yaitu berisi identitas peresensi atau sering juga dicantumkan di bagian akhir resensi guna menunjukkan otoritas dan kredibilitas presensinya. Biasanya kalau ada identitasnya itu kalau seorang yang sudah terkenal dia sebagai peresensi, orang mungkin akan lebih percaya dengan apa yang akan diresensinya. Tapi untuk para peresensi pemula, mungkin pembaca juga akan mikir dua kali apakah yang di resensi itu benar apa enggak. Seperti itu. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Ada pertanyaan kah atau kalau enggak ada, kita lanjut ke poin C yaitu tahap dan teknik pembuatan resensi. Untuk tahap dan teknik pembuatan resensi dibagi menjadi dua teknik, yaitu teknik cutting dan gluing. Untuk teknik cutting ini berarti dari kata cut, dan gluing ini berasal dari kata glue. Berarti cutting itu memotong, glue itu berarti menempel. Jadi kalau dengan teknik cutting and gluing ini berarti meresensi buku dengan merekatkan potongan-potongan tulisan. Sedangkan untuk potongan berisi materi yang menarik perhatian dan mencerminkan gagasan-gagasan inti si penulis buku. Kemudian kumpulan potongan materi kemudian dirangkai ke dalam sebuah gagasan yang logis atau tahap perekatan atau penempelan. Yang harus dijaga dalam tahap ini adalah kesatuan
dan kepaduan gagasan antara potongan yang satu dengan potongan lainnya. Kemudian kesan dan pandangan terhadap resensi harus terrefleksi dalam judul, kemudian dapat memasukkan kesan dan opini pada paragraf pembuka resensi. Kemudian untuk teknik yang kedua yaitu focusing. Ada 3 ding. Focusing berarti di sini ada berasal dari kata fokus atau pusat atau pemusatan. Untuk teknik fokusan ini merupakan pemusatan perhatian berpangkal pada sesuatu yang menonjol, yang eye-catching atau yang menonjol, yang maksudnya yang terlihat berbeda, kemudian yang memang sangat menarik. Kemudian bagian-bagian yang menonjol itu bisa terletak pada aspek tema, metode pembahasan yang digunakan penulis, sampul luar, sosok pengarang, gaya penyajian atau latar belakang penerbitan buku. Kemudian untuk teknik yang ketiga yaitu comparing. Comparing ini berasal dari kata compare yaitu membandingkan. Jadi untuk teknik comparing ini yaitu melakukan perbandingan atas hal-hal yang terdapat dalam objek resensi dengan sumber lain mengenai topik sejenis. Kemudian resensi wajib membaca beberapa sumber yang berbeda. Karena di sini comparing atau membandingkan berarti resensi wajib membaca beberapa sumber yang berbeda sehingga dia bisa membandingkan. Kemudian resensi dapat menemukan kelebihan dan kekurangan yang terdapat di dalam sebuah buku. Jadi setelah resensi itu membandingkan beberapa buku, otomatis dia akan tahu apa sih kekurangan dan kelebihannya. Oke, itu adalah untuk tahap dan teknik pembuatan resensi. Kemudian di poin yang keempat, yang D ini, kita akan membahas mengenai beberapa tips menulis dan menilai resensi. Klasifikasi resensi terfokus pada aspek fungsi dan tujuan yang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu informatif. Informatif berarti di sini dia menekankan pada pemberian informasi umum mengenai isi buku yang diresensi karena dia bersifat informatif. Kemudian yang ketiga yaitu deskriptif, yaitu berasal dari deskripsi, yaitu ulasan lebih detail dan rinci untuk setiap bagian atau bab dari buku yang diresensi. Kemudian yang ketiga yaitu kritis, yang mana ulasan lebih mengarah pada pengkritisan isi buku secara detail dengan menggunakan pisau analisis dari disiplin ilmu tertentu secara kritis dan objektif. Kemudian untuk tips untuk menjadi penulis resensi yang piawai itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah resensi terlebih dahulu membaca atau menonton dan memahami buku atau film yang akan diresensi itu secara cermat. Tetap langkah yang pertama dia harus membaca dan mengamati. Kemudian langkah yang kedua, lakukan analisa secara tajam dan bernalar. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang terstruktur, lugas dan jelas sehingga memudahkan pembaca memahami tulisan. Kemudian sebuah resensi itu baik dan tidaknya dapat diukur dengan berbagai pertanyaan atau bermacam-macam pertanyaan. Di antaranya pertanyaannya adalah yang pertama, setelah membaca resensi, apakah Anda memperoleh gambaran umum tentang buku atau film yang diresensi? Kemudian yang kedua, apakah Anda tertarik atau tergerak hati untuk mengetahui atau membaca lebih lanjut isi buku atau film yang diresensi? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Anda dapat menemukan nilai, yaitu kelebihan, keunggulan dari sebuah buku atau film yang diresensi yang ditunjukkan oleh si penulis resensi. Jadi sebuah resensi itu juga bisa baik, bisa tidak, tergantung juga siapa yang menulis resensi tersebut. Tapi paling enggak kita bisa menilai sebuah resensi itu baik dari pertanyaan yang
disebutkan tadi. Kemudian yang keempat, di samping kelebihan dan keunggulannya, apakah Anda juga menemukan kelemahan atau kekurangan atau keterbatasan dari buku atau film yang diresensi? Yang kelima, apakah penulis resensi bersifat objektif dalam penyampaian timbangan atas buku atau film yang diresensinya? Jadi kalau seorang penulis itu dia bersifat objektif, berarti dia sudah dibilang resensinya itu bagus. Tapi kalau dia pada berpihak pada suatu hal, berarti resensinya itu belum tentu dia bersifat objektif. Kemudian yang keenam, apakah Anda tertarik dengan gaya sajian dan bahasa yang ditampilkan dalam resensi itu? Gaya bahasa di sini juga penting untuk sebuah penilaian resensi. Kemudian apa tadi? Selanjutnya kita melihat aspek luar dari pembacaan buku atau kulit muka buku yang akan diresensi. Aspek luarnya itu aspek luar dari sebuah buku. Kemudian untuk pertanyaan pemandu yang dapat diajukan, yang pertama, apakah tata wajah kulit muka buku enak dipandang dan menarik? Itu tata wajah kulit itu maksudnya cover atau sampul. Kemudian bagaimana dengan ukuran buku dan ketebalannya? Biasanya kalau kita membaca sebuah buku, jika dia terlalu tebal, mungkin kita belum membaca, kita sudah bosan duluan. Sehingga sebuah buku yang baik itu dia nggak perlu tebal-tebal sekali, juga nggak tipis, tapi dia sudah mampu memberikan informasi yang diperlukan. Kemudian, apakah desain halaman dalamnya menarik atau membosankan? Tes, tes. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Tes, 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 tes. Tes, tes, tes. Besok ya.
Tes 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 tes. Tes 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 tes. Tes 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 tes. Oke oke. Ah, dasar. Tadi kedengaran ya? Tadi kita sampai pada apa tadi? Aspek luar meliputi pembacaan buku atau kulit buku. Ini sudah ya, sudah tadi sudah kedengaran kan? Bingung. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek sebentar. Mana sih? Aspek meliputi paparan isi buku, yaitu gagasan, konsep, fakta, informasi, kemudian esensi keilmuan. Di sini adalah pertanyaan pemandu yang dapat diajukan. Yang pertama, apakah gagasan pokok yang diajukan penulis? Apakah data dan argumen yang diajukan cukup lengkap? Kemudian yang kedua, yaitu pendekatan dan metodologi apa yang digunakan dalam membahas masalah dan pokok pikiran dalam buku. Kemudian yang ketiga, apakah isinya relevan dengan konteks situasi dan kondisi yang diharapkan masyarakat dewasa ini? Kemudian yang keempat, apakah buku itu memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang terkait dengan tema buku? Kemudian yang kelima, apakah buku disusun secara cermat, teliti, mendalam, atau terkesan ceroboh dan tergesa-gesa? Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah kesalahan fakta, data, atau analisis dalam buku? Apakah datanya valid? Apakah penulis cenderung subjektif dalam menilai permasalahan? Kemudian yang ketujuh, apakah pengarang memiliki kompetensi yang cukup untuk menulis buku itu sesuai dengan keahliannya? Jadi di sini juga dipertanyakan keahlian dari si penulis. Jika dia misalnya dia ahli dalam bidang sejarah, dia nggak bisa menulis buku dalam bidang agama karena itu akan berbeda. Kemudian apakah sistematika pembahasan dan penulisan buku itu logis dan sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya, atau justru sebaliknya terasa rumit dan membingungkan? Kemudian pertanyaan yang kesembilan dan yang terakhir, yaitu apakah tujuan penulisan buku itu sudah tercapai dengan terbitnya buku tersebut? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemandunya. Oke, sampai di sini modul bab 8. Ada pertanyaan kah? Jangan-jangan hilang lagi suaranya. Ada pertanyaan kah? Iya, tapi kalau lama-lama nanti juga akan biasa, Mas. Kalau sudah sering meringkas. Oke, kalau nggak ada kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu yang di modul 9. Mana ya? Ih. Di modul 9 ini atau modul terakhir, kita akan membahas mengenai apa?
mengenai menulis makalah. Kemarin sudah kita presentasikan. Sekarang kita yang bab terakhir yaitu tentang menulis makalah. Seperti biasa akan ada dua sub pokok bahasan, yaitu yang pertama rencana karangan, kemudian yang kedua yaitu menulis makalah. Kita mulai untuk yang rencana karangan. Poin yang A yaitu hakikat rancangan karangan. Untuk yang poin yang pertama yaitu pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan menurut Graff pada tahun 1977 adalah suatu cara untuk menyusun suatu rangka yang jelas dan struktur yang teratur dari isi karangan yang akan digarap atau yang akan dikerjakan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang mengandung ketentuan-ketentuan tentang bagaimana dan ke arah mana penulis harus menyusun dan mengembangkan tulisannya. Kemudian kerangka karangan merupakan pola atau bentuk organisasi sebuah tulisan, yang mana melalui kerangka karangan kita akan mengorganisasikan ide gagasan, pikiran yang akan dituangkan ke dalam tulisan jadi. Untuk poin yang kedua yaitu manfaat kerangka karangan. Manfaat kerangka karangan meliputi yang pertama yaitu membantu penulis untuk menentukan ide-idenya secara teratur. Kemudian manfaat yang kedua dapat menghindari pemunculan sebuah gagasan secara berulang. Kemudian yang ketiga membantu penulis dalam mengontrol arah kuantitas dan kualitas gagasan yang hendak dituangkan ke dalam tulisan secara memadai dan profesional. Kemudian yang keempat, membaca penulis dalam mengontrol arahan dan sasaran tulisannya agar tidak keluar dan menyimpang dari topik dan judul yang telah ditentukan. Kemudian untuk manfaat karangan yang kelima yaitu untuk memiliki peluang untuk memperluas bagian-bagian pokok karangan yang telah tersusun. Yang keenam yaitu melalui pemetaan ide-ide dalam kerangka karangan, kevariatifan suasana dalam sebuah karangan dapat dibuat oleh penulis secara mudah. Dan yang terakhir yaitu akan mempermudah dan membantu penulis dalam mencari bahan tulisan dan sumber-sumber rujukan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk dan langkah penyusunan kerangka karangan. Kerangka karangan dibuat setelah penulis menetapkan topik tulisan dan merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kemudian langkah-langkah untuk mendapatkan kerangka karangan yang baik. Yang pertama yaitu daftar seluruh ide yang terbersit dalam benak. Jadi yang pertama kita mendaftarkan semua apa yang ingin kita tulis, ide-ide apa yang kita pikirkan itu kita tuangkan. Kemudian dan atau yang sudah tersimpan dalam kartu data yang berkaitan dengan topik yang hendak ditulis. Kemudian langkah yang kedua yaitu buatlah kerangka kasar atau sementara yang berdasarkan ide-ide tadi. Kemudian yang ketiga, kelompokkan ide-ide yang terkumpul itu ke dalam rumpun-rumpun topik idenya. Kemudian pecahlah topik-topik ide itu ke dalam subtopik yang lebih terperinci. Kemudian yang kelima, rinci subtopik sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang lebih lengkap. Dan yang terakhir, kita harus meninjau ulang kerangka kasar atau sementara tadi untuk dicermati kuantitas, kualitas, dan kelengkapan idenya. Itu adalah langkah-langkah membuat kerangka karangan. Setelah kita belajar mengenai membuat kerangka karangan, sekarang kita akan menulis sebuah makalah. Poin yang pertama kita akan belajar mengenai hakikat makalah. Makalah merupakan tulisan formal
mengenai suatu topik tertentu untuk disampaikan kepada khalayak